Iya, bentar aja Bang Amar. Bang Amar sudah terima segala konsekuensi. Walaupun itu berat Amar ya, Mas. Ya. Apapun itu. Tapi udah siap terima resikonya. Ayo. Udah kasih jalan. Oke Bang. Ya Bang, silakan Bang. Tadi kita udah dengarkan tuntutan yang disampaikan JPU. Pada intinya JPU menuntut 12 bulan dipotong masa tahanan dan masa rehabilitasi. Nah, tuntutan jaksa itu sebenarnya jauh daripada harapan kita. Harapan kita Amar menjalankan yang pertama bebas secara hukum, dan yang kedua Amar menjalankan rehabilitasi. Tapi nyatanya jaksa menuntut demikian, menuntut untuk 12 bulan. Jadi ya kita nggak bisa berkata apa-apa. Kita tadi juga sudah melakukan pembelaan. Tadi juga kita udah jelaskan di pembelaan kita alasan-alasan kenapa kita menuntut untuk bebas. Tapi kalian semua dengar sendiri, kita semua tadi dengar sendiri bahwasanya jaksa penuntut umum memotong pembicaraan saya secara tidak langsung, melarang saya lebih jauh membahas masalah detail-detail permasalahan, alasan kenapa kita meminta bebas. Nah, untuk detail alasan mungkin dijelaskan oleh rekan saya, Pak Agung. Ya, jadi alasan kita tadi menuntut untuk meminta bebas, tentu media bertanya kan, menyesali perbuatan, kenapa minta bebas? Nah, bebasnya itu karena kita melihat bahwa dalam dakwaan Amar Zoni dituduh bersama-sama dengan Mustaqim. Semua sudah tahu, Mustaqim yang membelikan dan barang bukti masih ada pada Mustaqim, berarti bersama-sama. Harusnya ada pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tentang apa Bang? Tentang penyertaan. Jadi melakukan kegiatan secara bersama-sama. Kalau tidak berarti harus dilakukan sendiri. Padahal uraiannya kan bersama-sama. Jadi ketidaksinkronan dakwaan dengan uraian dakwaan ini yang membuat kita meminta bebas dengan alasan dakwaan cacat yuridis. Kemudian yang kedua, apa-apa yang dituduhkan dalam dakwaan itu tidak dibuktikan di dalam persidangan. Misalnya pemakaian di dalam kamar mandi ada di dalam dakwaan, tapi tidak ada satupun saksi yang menyatakan itu. Ketiga penangkap tidak menyatakan itu. Kemudian pemakaian di dalam mobil juga sama, 3 penangkap juga tidak menyatakan itu. Berarti tidak ada saksi satupun yang menyatakan tentang pemakaian. Yang ketiga, tentang hasil tes urin yang tadi dinyatakan sebagai bukti dari jaksa untuk menuntut 12 tahun dan 12 bulan. Tes urin itu sesuai dengan keterangan ahli yang kita ajukan, Dokter siapa? Nur Septadi, Denny Nur Septadi. Akurasi dari tes urin oleh kepolisian itu 3 hari dari pemakaian sudah negatif. Padahal itu ditangkap kan tanggal 8, dites tanggal 9, surat keterangannya tanggal 10. Padahal yang dituduhkan di dalam surat dakwaan pemakaian tanggal 20 Februari sama tahun 2022. Terlalu jauh, otomatis sudah negatif. Berarti positifnya itu karena pemakaian di Thailand. Karena pemakaian di Thailand tidak bisa dituntut di Indonesia. Hukum Indonesia hanya berlaku untuk kejahatan yang dilakukan di wilayah Indonesia.